Salam sehat untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas tentang regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi, hubungan antar variabel digambarkan dalam bentuk persamaan atau fungsi. Dalam hal ini ada dua jenis variabel. Yang pertama namanya variabel bebas atau independen. Biasanya notasinya adalah X. Yang kedua, variabel terikat atau independen, biasa dengan notasi Y. Salah satu model persamaan regresi adalah berbentuk linier. Linier artinya pangkat X-nya adalah pangkat 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini level populasi. Ini anggota populasi, ada pasangan variabel, nilai variabel X dan Y. Ini yang pertama, yang kedua, dan seterusnya sampai ke N besar. Karena ukuran populasi adalah N besar. Nah, ini adalah model persamaan regresinya. Nah, ini karena level populasi, ini Y-nya Y besar, X-nya X besar. Jadi Y sama dengan alpha ditambah beta X ditambah epsilon I. Ini suatu error di level sampel. Jadi dari populasi diambil sampel pasangan data X dan Y, mulai dari X1 Y1, X2 Y2. Jadi notasinya adalah huruf kecil ya. Dan terusnya sampai dengan XN YN, N kecil. Di mana persamaan regresinya adalah ini Y kecil sama dengan A ditambah B, X ditambah E. Jadi A ini A taksiran dari alfa, B taksiran dari beta, dan E dari epsilon. Nah, ini ada istilahnya adalah model stokastiknya ya. Di mana ada faktor epsilonnya, ada faktor E-nya. Nah, berdasarkan data ini, maka kita bisa membuat persamaan regresi seperti ini. Sini tidak ada faktor errornya sekarang. Maka Y ditulis dengan Y payung. Ini tanda payung. Nah, berdasarkan data sampel yang sebanyak N kecil, maka nanti nilai A dan nilai B bisa dihitung. Ya, sehingga akan menjadi persamaan regresi. Tepatnya persamaan regresi linier sederhana. Ini persamaan regresi linier sederhana. Kenapa sederhana? Karena variabel X-nya hanya 1. Dalam pembahasan berikut ada persamaan regresi berganda, di mana banyak variabelnya tidak satu, lebih dari satu. Jadi ada X1, X2, dan seterusnya. Itu akan dibahas dalam video tersendiri. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, nilai A yang disebut dengan konstanta atau intercept dan nilai B disebut dengan koefisien regresi bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi nilai B dihitung dengan rumus ini, nilai A dihitung dengan rumus ini ya, berdasarkan data yang ada. Ini datanya. Ya, datanya kita punya N pasangan X dan Y, N kecil ya. Jadi ini datanya. Ini data
dan seterusnya. Jadi pasangan X kecil Y kecil. Nah, berdasarkan data ini bisa dihitung dengan Excel, misalnya ini X kuadratnya ya, X kuadrat ke bawah dan XY. Karena ini diperlukan oleh rumus ini. Kita memerlukan di sini sigma XY. Dari sini datangnya. Kemudian sigma X dari sini datangnya. Sigma Y dari sini datangnya. Kemudian sigma X kuadrat dari sini datangnya. Kemudian N, ya banyaknya data atau ukuran sampel dari sini datangnya. Nah, sementara ini juga dari sini datangnya, tinggal dikuadratkan. Nah, setelah nilai B didapatkan, maka nilai A bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi sama seperti di atas, sigma Y ini datangnya dari sini, sigma X dari sini. Jadi kemudian nilai B datangnya dari sini yang sudah dihitung tadi. Maka setelah nilai A dan B didapatkan, kita bisa memperoleh yang namanya persamaan regresi seperti ini. Persamaan regresi linear sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh sederhana sebagai berikut. Manajer pemasaran ingin melihat pengaruh jumlah penduduk. Ini variabel pertama atau X terhadap unit barang terjual dengan menggunakan data sampel sebagai berikut. Jadi ada jumlah penduduk, ini sebagai X ya, ini jumlah penduduk X dalam ribuan. Tolong diingat satuannya, Y unit terjual dalam puluhan. Sekali lagi tolong diingat satuannya ya. Ini dalam ribuan dalam. Jadi X sebagai variabel, X ini sebagai variabel bebas. Artinya variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sementara Y adalah variabel terikat atau tak bebas adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi cara membedakan variabel bebas dan tak bebas adalah yang mana mempengaruhi itu disebut dengan variabel bebas, yang mana dipengaruhi disebut dengan variabel terikat. Nah, ini kita punya sampel sebanyak 10, misalnya 10 tempat itu bisa kota gitu misalnya ya, di mana yang pertama ini X-nya 26 artinya, tolong diingat dalam ribuan, artinya penduduknya adalah 26.000. Penjualannya adalah 36. Tingkat penjualan artinya karena dalam puluhan, berarti ini adalah 360 ya, 36 kali 10. Dengan cara yang sama, ini adalah jumlah penduduknya 36.000. Tingkat penjualannya adalah 46 kali 10, yaitu 460 dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Cara mengartikan seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan rumus di atas yang sudah dibahas tadi, rumus B dan A, maka bisa kita lihat perhitungan sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya. Nah, ingat kembali rumus B. Nah, kita punya ini data ya. Kalau ini data, nah, ini data. Ini sampai sini data. Nah, ini adalah hasil perhitungan ya, perhitungan. Nah, XY ini datangnya dari X kali Y ya. Kalau di Excel bisa dibuat rumusnya, sementara X kuadrat datangnya dari X dikuadratkan. Jadi kalau dihitung di Excel ini cukup di atas saja dibuat rumusnya, terus di copy ke bawah. Sementara ini adalah jumlahnya ya, pakai rumus sigma. Kalau di Excel pakai sum, ini jumlah semua. Nah, berdasarkan jumlah-jumlah ini sesuai dengan yang diperlukan ini ya, ini XY. Nah, ini dia 13.852 dari sini datangnya ini. Nah, kemudian ini dari sini datangnya 10.
310 dari sini datangnya, ini 410 dari sini ya. Kemudian ini 10692 dari sini datangnya. Ini ya, ini dari sini juga. Nah, maka hasilnya adalah 1,0554529 dibulatkan menjadi 1,055. Nah, ini nilai B sudah bisa kita dapatkan. Selanjutnya kita manfaatkan nilai B itu untuk mencari nilai A. Nah, seperti ini ya. Ini nilai B-nya. Ini sigma Y. Ini sigma X-nya ini. Nah, sehingga kita mendapatkan 8,28096 dibulatkan menjadi 8,281. Dengan demikian maka kita punya persamaan regresi linear sederhana seperti ini. Y payung sama dengan 8,281 tambah 1,055X. Nah, apa artinya? Arti B terutama ya, arti nilai B ini. Nilai B 1,055 artinya apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk 1000 orang, nah karena satuannya 1000, satuan dari X itu, maka diperkirakan terjadi jumlah unit terjual adalah B ya. B itu 1,055 tapi kali satuan dari Y. Satuan dari Y itu kan 10 ya, satuan Y unit terjual itu 10 satuannya. Maka ini nilainya menjadilah 10,55 atau dibulatkan jadi 11. Jadi terjadi kenaikan 11 unit terjual kalau penduduknya meningkat 1000 orang atau mengalami kenaikan 1000 orang. Jadi begitu cara menafsirkan nilai B. Nah, selanjutnya dengan persamaan regresi linear sederhana di atas, kita bisa mencari perkiraan atau taksiran nilai Y ya, dalam hal ini jumlah unit yang terjual apabila nilai X dalam hal ini jumlah penduduk diketahui. Nah, misalnya contoh soal adalah jumlah penduduk 100.000, maka cara menjawabnya nilai 100.000 ini kita jadikan variabel X ya. X sama dengan 100.000 per 1000. Kenapa per 1000? Karena satuan dari X itu adalah 1000. Jadi X-nya 100. Nah, inilah nilai 100. Inilah kita masukkan ke persamaan regresi linear sederhana. Ini ya. Didapatkan nilai 113,781 ya. Nah, ini kita kalikan 100. Kenapa kalikan 100? Karena satuan dari kita kalikan dengan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena satuan dari unit terjual adalah 10. Ini menjadi 1137,81 dibulatkan menjadi 1138 atau 1138 unit kalau penduduk suatu tempat atau kota adalah 100.000. Nah, itu salah satu kegunaan dari persamaan regresi linear sederhana, yaitu memperkirakan nilai Y apabila X diketahui, atau memperkirakan nilai dari variabel terikat atau tak bebas apabila variabel bebas diketahui. Nah, untuk memplot data dan persamaan regresi linear sederhana, ini hasilnya seperti ini. Ini bisa dilakukan di Excel. Ini adalah yang merah ini adalah persamaan regresinya ya. Ini persamaan regresi. Sementara yang biru titik-titik ini adalah datanya. Jadi yang benar itu adalah data di sekitar garis regresi. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini bisa dikerjakan menggunakan Excel. Untuk lebih jelasnya bisa nanti simak di link ini ya.
Jadi bagaimana cara membuat garis atau grafik regresi linear sederhana dengan plot datanya. Demikian tadi pembahasan mengenai persamaan regresi linear sederhana atau secara umum regresi linear sederhana. Pembahasan lebih lanjut mengenai regresi linear berganda, mengolah regresi menggunakan SPSS, itu akan bisa dilihat di video-video yang lain di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih.